Salve sahabat Katoliku keren. Sudah tahukah kalian siapa saja saudara kandung dari Paus Emeritus Benediktus ke-16? Kali ini kita akan membahasnya. Sahabat Katoliku keren, Paus Emeritus Benediktus ke-16 memiliki nama asli Joseph Ratzinger. Ia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Yang tertua bernama Maria Ratzinger. Yang kedua bernama Georg Ratzinger. Dan yang terakhir adalah Joseph Ratzinger, yaitu Paus Emeritus Benediktus ke-16. Georg Ratzinger inilah yang bisa dikatakan menjadi saudara kandung terdekat Paus Emeritus Benediktus ke-16, karena sama-sama bekerja di ladang Tuhan sebagai seorang imam. Lahir pada tahun 1924, Georg Ratzinger adalah kakak kandung dari Paus Emeritus Benediktus ke-16. Georg Ratzinger bersama sang adik yaitu Paus Benediktus ke-16 mengikuti panggilan mereka masuk seminari Keuskupan Agung Munich, Jerman. Hingga akhirnya, kedua kakak beradik ini ditabiskan menjadi imam pada tahun 1951. Itulah sebabnya, Pastor Georg Ratzinger juga kerap disebut kembaran dari Paus Benediktus ke-16 karena memiliki cerita perjalanan panggilan yang sama dengan sang adik serta wajah yang tak jauh berbeda. Pastor Georg Ratzinger, kakak dari Paus Benediktus ke-16 ini, tak hanya merupakan seorang imam Katolik di Jerman, tapi juga adalah seorang musisi Katolik yang luar biasa. Bakat sang kakak dari Paus Benediktus ke-16 di bidang musik ini sudah terlihat sejak umur 11 tahun, di mana ia sudah menjadi organis di gereja. Pastor Georg Ratzinger juga menjadi pelatih kor atau paduan suara yang pernah tampil di peringatan 150 tahun meninggalnya Wolfgang Mozart, seorang komponis terkenal dan berpengaruh di dunia asal Austria yang beragama Katolik. Ketika menjadi imam, Pastor Georg Ratzinger diangkat menjadi direktur atau pemimpin paduan suara Katedral Santo Petrus, Regensburg, Jerman. Paduan suara asuhannya ini bahkan tampil dalam tabisan adiknya yaitu Joseph Ratzinger menjadi Uskup Agung Munich yang kelak terpilih menjadi Paus ke-265 dengan nama Benediktus ke-16. Paduan suara mereka bahkan juga pernah tampil ketika Ratu Elizabeth II melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman tahun 1978 dan ketika kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Jerman tahun 1980, serta mereka juga pernah menggelar konser untuk para tamu negara di KTT NATO 1982. Pada tahun 1994, usai berkarya di dunia paduan suara, Pastor Georg Ratzinger mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Paduan Suara. Ia lalu melanjutkan karyanya di bidang yang lain. Pada tahun 2005, kondisi kesehatan Pastor Georg Ratzinger semakin menurun karena usia yang tak lagi muda. Walau tak lagi fit seperti dulu, namun ia tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi sang adik tercinta di Roma, yaitu Paus Emeritus Benediktus ke-16. Tak hanya kakak beradik, tapi mereka berdua bagaikan kedua sahabat sejati dan bahkan saudara kembar yang saling mendoakan dan menguatkan dalam panggilan. Pada Juni 2020, kondisi kesehatan Pastor Georg Ratzinger semakin memburuk. Di tengah situasi genting ini, sang adik tercinta yaitu Paus Emeritus Benediktus ke-16 datang menjenguk sang kakak yang terbaring sakit di Jerman dari Vatikan. Hingga pada Juli 2020, Pastor Georg Ratzinger menutup usia dalam umur 96 tahun, berbahagia bersama para kudus di surga. 2 tahun kemudian, sang adik tercinta yaitu Paus Emeritus Benediktus ke-16 beristirahat dalam damai di usia 95 tahun di akhir tahun 2022. Kakak tertua mereka yang perempuan yaitu Maria Ratzinger telah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan sejak tahun 1991.
Kini, kedua kakak beradik hebat yang akrab disapa Ratzinger Brothers ini telah dipanggil oleh Tuhan. Karya mereka yang luar biasa bagi gerejanya yang kudus akan selalu dikenang oleh umat. Ad vitam aeternam, beristirahatlah dalam damai karena kerahiman Tuhan, Pastor Georg Ratzinger dan Paus Emeritus Benediktus ke-16. Jadilah pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Salve! Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.